laki nggak laku masa sih? Kan memang lagi pandemi, emang ada yang laku guys. Perasaan semuanya memang lagi tiarap kok. Jadi yang bilang nggak laku tuh siapa gitu. Sebenarnya sih mungkin kita nggak tahu. Kalau aku sih pribadi yang lihat Mas Kiki bisnisnya di belakang ya. Maksudnya justru orang yang benar-benar punya pekerjaan itu nggak sok sibuk di Instagram setahu saya gitu. Bisa aja Mbak Dewi. Pokoknya sukses selalu Mbak Dewi Persik ya. Saya pengen banget ya duet di YouTube atau kalau bisa sih bikin single bareng. Ini akustikan aja, akustik. Boleh. Insya Allah nanti Selasa kita kabar-kabaran ya Mbak Dewi. Insya Allah kalau bisa pas waktunya bisa hari kan sore saya harus ke daerah Bekasi tuh. Mas, tenang aja, selain hari Selasa itu kan biasanya kita ada program baik hati itu biasanya dalam sebulan itu bisa 2 kali kita door to door ke tempatnya orang-orang yang nggak mampu gitu. Karena aku lagi ngajakin orang-orang para sultan-sultan yang merasa nyaring bunyinya jangan sampai tong kosong gitu loh. Ya, saya kemarin bikin giveaway, tujuan saya itu bukan buat pamer-pamer Mbak. Ya. Saya Dewi itu paling bijak katanya nggak mau nyenggol. Aku nyenggol siapa ya? Nyenggol kok Mbak Dewi nyenggol. Mbak Dewi itu secara menasehati. Aku ingin bertanya loh. Itu yang masalah mic itu kenapa dibicarakan dan kenapa mendukung orang yang nggak punya attitude itu loh. Nah itu sebagai senior ya kita harus hargai dong senior itu, kita bicara. Jadi kalau ngomong aku nyenggol kamu salah. Gue nggak pernah keluar kata-kata kalau nggak gue disenggol dulu. Itu yang ngomong tuh. Ya oke. Jadi paham ya guys ya. Inisial kita sama Dian Pratiwi, Mamu DP inisial kita sama Dian Pratiwi. Oh, ya. Enggak, soalnya kan tadi bilang nyenggol enggak. Lu sok bijak. Ya gue kalau bijak lagi waras, tapi kalau lagi nggak waras ya gue bisa ngomong kotor. Selama lu baik sama gue akan segen sama lu. Kalau lu nggak baik sama gue ya gue bantai juga sama gitu loh. Jadi intinya kalau kamu pingin disayang sama orang ya kamu harus bisa menghormati orang. Jangan lu pingin tapi nggak bisa ngargain orang tuh gimana dong? Betul sekali itu, saya sangat setuju sekali sama Mbak Dewi gitu kan. Pokoknya apapun kita kan hidup di dunia ini sementara loh Mbak, ya kan? Itu. Ya. Di dunia kita itu sementara. Jadi apa adanya aja, nggak usah yang gimana-gimana. Sementara. Saya dibilang lemes tuh sama orang-orang pendukungnya dia kali ya. Yang lemes harusnya kan bilangnya begini, yang dinasehati itu kan bacot apa-apa. Bacot gue kan yang penting kenapa lo? Ya kan? Kenapa ada yang panas kalau aku ngebacot? Nggak apa-apa, atau kamu cemburu atau gimana gitu loh. Kenapa sih aku kebacotnya aku kenapa? Emang kamu merasa kenapa sayang? Kalau saya ngebacot itu apa membuat kamu tuh jatuh? Jangan takut dong. Yang membuat kita jatuh tuh Tuhan. Kenapa harus takut? Santai Bor. Kita punya mulut untuk bicara yang baik. Bukan punya mulut untuk bicara ngefitnah orang, itu nggak baik namanya. Saya difitnah homo, Mi. Saya difitnah homo. Oh, tapi sebenarnya Mas ini homo nggak sih? Iya, saya difitnah homo, itu doang bisanya. Ya orang saya sangat suka wanita kok. Saya aja kalau Mbak Dewi belum bersuami aja, saya ini kan jadi kakak adik aja lah ya. Iya, kan bersahabat kan penting. Kan banyak daripada cari musuh kan lebih baik cari sahabat, cari saudara. Cari saudara, iya itu tadi. Gitu. Jadi jangan bilang orang lemes. Katanya Mami talkback ya ke betul waktu itu. Sambil bercanda dia bilang kan, gue bercanda ya, aku juga bercanda. Kenapa harus baper dan kenapa harus dibahas lagi ketika sudah tidak live gitu loh. Jadi menurut aku kalau sudah selesai live ya jangan dibahas. Karena ketika itu dia diundang di pagi-pagi ambiar, terus tiba-tiba maaf nih punten ya, coba kita belajar dari lawakannya Kang Sule, kita belajar dari lawakannya Mbak Nunung, kita belajar dari lawakan-lawakan para senior. Apa iya mereka teriak-teriak di telinga terus dorong-dorong fisik? Dan bukan aku melihat level ya, sebenarnya tidak boleh kita melihat level. Kita itu nggak ada level apapun, hanya kalau yang namanya sopan santun itu penting. Nah, tiba-tiba dia teriak-teriak, terus dia tiba-tiba
Padahal bukan aku loh, padahal aku kerja di Pagi-Pagi Ambiar itu sesuai dengan itu loh Mas. Skenario yang ada di sana gitu loh ceritanya. Terus tiba-tiba kenapa lu gitu. Gue mau getok nih pakai mic bercanda. Aku juga bercanda bukan serius. Ini kan orang-orang ini kan kalau nggak ini ngatainnya dua bogel. Iya, dua bogel. Nggak apa-apa dong. Emang sana tinggi. Bogel juga. Tinggi semana sih? NM tuh sama gue tinggian gue. Dia segini gua. Nggak apa-apa. Jangan sok. Jangan emosi. Tetap santai. Maksudnya gini loh. Ini nggak kalah argumentasi menghinanya fisik, ya kan? Kayak udah bagus aja fisik lo gitu kan. Emang sebagus apa sih fisiknya gitu kan? Ya inilah kadang-kadang kita itu nggak boleh. Intinya lu adu otak. Lu kalau kurang cerdas lu belajar. Jadi ya, lu bisa tahu gitu kan apa makna hidup ini gitu. Jadi kalau misalnya lu kepanasan, ya kepanasan hidupin AC. Kalau kepanasan hidupin AC gitu. Kalau mau hidupin AC, ntar kalau mau hidupin AC AC-nya jangan minjem ya Mas. Iya, AC jangan minjem. Tasnya juga jangan minjem. harus beli sendiri. Kemarin aku dia lagi pakai apa gitu. Lu harus pakai ini gitu. Charlotte apa kalau saya kan pakai make upnya kan ada La Prairie ada. Saya minta sama dia buat gue ya, dikasih lu sama dia. Dikasih ya, tapi dibahas lagi sama dia ketika jadi dia pernah negur saya. Terus saya bilang negur saya apa katanya ya waktu itu ya, katanya saya bahas dia. Terus aku jawab gue nggak bahas elu gitu. Terus apa ya waktu itu, nanti aku kasih lihat deh WA-nya. Terus udah gitu aku cuma bilang sama dia, kita ketemu di Polda ya kalau lu bahas gue. Terus aku jawab, sebelum kamu ketemu sama saya di Polda, kamu harus ketemu fisik sama saya. Laporin Kiki The Potter dong. Kiki The Potter kan yang nyerang sebulan. Kok kamu nggak laporin saya gitu? Laporin dong Kiki The Potter. Tapi Mas, pesan saya, alangkah lebih baik kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik. Mudah-mudahan bisa dirangkul dengan baik. Kita bisa jadi saudara. Jangan sampai ada peperangan yang aneh-aneh. Jangan ada ribut-ribut. Gitu. Saya nggak mau ribut, saya nggak mau perang, Mbak. Tujuan saya adalah, saya sudah bilang ya, lebih baik minta maaf. Saya berkali-kali di story itu kan. Saya tanya, kenapa dengan saya ya? Justru saya yang tanya, kenapa saya dibahas mengenai mic yang mau dipukulkan lah. Terus bukannya, sorry to say nih, bukannya kalau misalkan kita di TV itu lagi bermain itu bukannya nggak boleh baper ya. Terus sekarang yang baper sampai dimasukin di akun YouTube untuk mencari viewer, membahas saya tuh untuk apa? Coba, giliran dibales nggak terima, terus maunya apa? Saya tanya deh, yang benar tuh yang mana? Saya itu nggak pernah ngusik orang. Yang menjadi pertanyaan saya itu, saya bilang ketika itu sama si NM, aku bilang, kamu itu kan dia marah-marah sama saya. Saya bilang, dia tiba-tiba ngomongin suami saya ketika saya mau cerai dulu. Saya bilang, mau suami saya pernah, maaf nih ya, pernah tidur sama 1000 perempuan, urusannya apa sama dia? Dan saya nggak kenal sama dia gitu loh. Jadi jangan sampai, maksud saya itu, ini jangan sampai terjadi ke orang lain gitu loh. Saya tahu gitu loh, suami saya itu kayak apa gitu loh Mas. Ya gitu. Terus yang kedua, dia ngajarin saya bilang sama Nikmir, saya itu sudah membintangi film itu sudah banyak sekali dan kamu masih jadi figuran. Dan kamu tiba-tiba nge-WA saya, terus kamu ngajarin saya bilang, bukan saya tidak mau diajarin ya gitu loh. Cuman posisinya adalah, kamu kenapa masih membahas tentang mic? Bukannya kita bercandaan ya? Gitu loh. Itu pertama awalnya. Oh gitu. Ya sebenarnya sih
mengkomentari diri orang lain, tapi dirinya sendiri berantakan.